Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha. Baiklah, hari ini Bunda Winda akan menjelaskan mengenai kisi-kisi soal PAS, yaitu pada tema 1 dan tema 2. Nah anak soleh soleha, kita sudah pernah belajar ya mengenai sikap terpuji dan sikap yang tidak terpuji. Coba contoh sikap terpuji. Ada apa saja? Yang pertama, jujur. Jujur termasuk sikap terpuji. Kemudian berteman dengan siapa saja, itu juga sifat terpuji. Menuruti kata orang tua yang baik-baik, itu juga sifat terpuji. Mendengarkan guru yang sedang mengajar, itu termasuk sifat terpuji. Sementara sifat yang tidak terpuji itu kebalikannya. Tidak mendengarkan guru yang sedang berbicara, itu termasuk sifat tidak terpuji. Memilih-milih teman termasuk sifat tidak terpuji. Nah, itulah ya contoh-contoh sifat yang terpuji dan sifat tidak terpuji. Anak soleh soleha, kalau kita punya teman, nah teman kita memiliki kesalahan, tetapi dia sudah meminta maaf. Jadi kita harus memaafkan, harus saling memaafkan ya anak soleh soleha. Anak soleh soleha punya tetangga kan, punya teman, punya tetangga, punya keluarga. Nah kalau orang-orang di sekitar kita memiliki kesulitan, memiliki kesusahan, harusnya kita menolongnya. Nah anak soleh soleha, kemarin kita pernah belajar mengenai makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah hewan, yang terakhir adalah tumbuhan. Jadi ada 3 ya anak soleh soleha. Yang pertama manusia, hewan, dan tumbuhan. Saat kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita harus meminta maaf. Jadi anak soleh soleha, kalau kita melakukan kesalahan kepada adik, kepada orang tua, kepada kakak, kita harus meminta maaf. Kemarin kita sudah belajar mengenai berkembang biak. Nah, berkembang biak ini, tahu kan anak soleh soleha maksudnya apa? Iya, maksud berkembang biak itu adalah bertambah banyak. Makhluk hidup itu setiap hari bertambah banyak. Karena apa? Kata Bunda tadi apa? Yang bertambah banyak itu artinya berkembang biak. Cara hewan berkembang biak itu memiliki 2 cara. Yang pertama bertelur dan yang kedua melahirkan. Nah, yang bertelur itu apa saja? Ada ayam, ada bebek, ada masih banyak lagi. Kemudian yang melahirkan itu apa saja? Ada kucing melahirkan, ada sapi, kambing, itu termasuk hewan yang melahirkan. Nah, urutan daur hidup pada kupu-kupu yang pertama adalah telur, kemudian ulat, kemudian kepompong atau larva, kemudian kupu-kupu. Nah, bukan hanya hewan saja yang memiliki beberapa tahap, manusia juga memiliki beberapa tahap. Yang pertama, apa yang pertama? Bayi. Yang pertama bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, dan yang terakhir yaitu manula atau lansia. Nah anak soleh soleha, lagu burung kakak tua itu berirama 3/4. Nah itu artinya tiap biramanya terdiri dari, kalau dia 3/4 berarti biramanya yaitu 3. Kalau biramanya 2/4, biramanya berapa? Iya, biramanya 2. Birama itu ya diambil yang di depannya ya anak soleh soleha. Anak soleh soleha tahu kan, seni tari itu merupakan seni yang mengutamakan gerakan tubuh. Gambar dekoratif itu merupakan gambar untuk menghias atau mendekor. Nah, anak soleh soleha masih ingat kan, sikap menghormati antar sesama manusia itu terdapat pada sila yang kedua. Diingat ya, ada pada sila yang kedua. Anak soleh soleha masih ingat tidak
Hewan apa saja yang dapat mengepakkan kedua sayapnya? Iya, ada kupu-kupu, ada burung, kemudian ayam juga bisa nggak mengepakkan kedua tangannya? Bisa. Pokoknya semua hewan yang memiliki sayap bisa mengepakkan tangan. Anak soleh-soleha, jadi kalau misalnya ada teman kita yang lagi berdiskusi, atau ada orang tua yang lagi berbicara, atau ada siapapun, atau bunda, yanda, ustadz, ustazah, siapapun yang lagi berbicara, sebaiknya kita harus mendengarkan. Harusnya kita diam dan mendengarkan yang sedang berbicara. Anak soleh-soleha sering melihat matahari pada sore hari. Ya, warnanya apa kira-kira? Warna orange, atau juga bisa disebut warna kemerah-merahan. Anak soleh-soleha harus selalu bersyukur ya. Nah, anak soleh-soleha tahu tidak apa itu bersyukur? Bersyukur adalah menerima nikmat Tuhan yang Maha Esa dengan berlapang dada. Nah, anak soleh-soleha, kalau kita tidak pernah berbohong, itu artinya kita memiliki sifat jujur. Sifat jujur juga disebut dengan sifat yang tidak pernah berbohong. Anak soleh-soleha, kita semua tidak boleh bersikap sombong. Sikap tidak sombong juga merupakan persamaan dari sikap rendah hati. Jangan sombong ya anak soleh-soleha. Kalau tidak sombong berarti artinya kita memiliki sifat yang rendah hati. Nah, anak soleh-soleha, ada beberapa cerita yang disebut fabel. Fabel itu artinya cerita yang menceritakan mengenai hewan dan ditokohi juga biasanya oleh hewan. Kemudian yang kedua juga ada cerita yang dinamakan dengan legenda. Legenda ini menceritakan mengenai asal-usul suatu tempat. Baiklah anak soleh-soleha, dalam dongeng itu ada yang namanya pemeran cerita. Nah, pemeran cerita itu juga dapat disebut dengan tokoh atau penokohan. Diingat ya anak soleh-soleha. Nah, anak soleh-soleha biasanya dalam suatu karangan atau suatu cerita itu memiliki pesan yang disampaikan dari pengarang kepada pembaca. Ini juga disebut pesan atau ajakan, atau juga dapat dikatakan dengan nasihat. Nah, anak soleh-soleha, dalam suatu pementasan drama kita juga wajib memperhatikan kostum, atau kostum juga dapat disebut dengan tata busana. Nah, di sini Bunda memiliki penggalan percakapan antara pohon bambu dan bunga mawar. Bunda bacakan ya. Hai bunga mawar, ujar sang bambu pada suatu hari. Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu, berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji dengan cantik. Lanjut sang bambu dengan nada sedih. Nah, sifat pohon bambu ini merupakan sifat iri terhadap kecantikan bunga mawar ya anak soleh-soleha. Anak soleh-soleha pasti tahu ya, pola irama itu dihitung dengan cara ketukan. Gerakan melodi yang teratur dan harmonis disebut juga dengan birama. Kemudian, kepakan sayap burung pada tarian disimbolkan dengan gerakan apa seperti ini. Kepakan sayap, gerakannya seperti ini. Nah, ini merupakan mengepakkan tangan ke atas dan ke bawah seperti ini ya. Baiklah anak soleh-soleha, motif hias dekoratif itu ada beberapa macam. Nah, dua diantaranya yaitu motif hias tumbuhan dan motif hias hewan. Nah, motif hias tumbuhan ini motif bunga, motif apa saja yang termasuk tumbuhan. Sementara motif hias hewan yaitu bisa angsa, bisa burung, semua itu tentang hewan. Baiklah anak soleh-soleha tahu kan apa itu pola irama? Nah, pola irama ini merupakan panjang pendeknya bunyi dalam satu atau beberapa birama.
Baiklah anak soleh-soleha, di sini Bunda punya angka 3050. Bacanya gimana? 3050. Nah, kenapa ini nggak dibaca? Karena ini nilainya kosong, jadi nggak usah dibaca ya. Nah, 3050 ini anak soleh-soleha tahu 3 itu apa? 3 itu ribuan, nolnya ini ratusan, 5-nya itu puluhan, dan 0 yang terakhir yaitu satuan. Kalau kita tulis seperti ini, 3-nya adalah ribuan, jadi 3000. Nolnya itu ratusan, karena dia 0 jadi tidak usah ditulis. Kemudian 5-nya itu puluhan, jadi 50. Sementara satuannya juga 0, jadi tidak usah ditulis. Menulisnya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ada angka 4742. Bacanya gimana anak soleh-soleha? 4742. Nah, 4 ini merupakan ribuan, 7 ini merupakan ratusan, 4 ini adalah puluhan, dan 2 adalah satuan. Kalau kita tulis seperti ini, 4 itu ribuan, tulisnya seperti ini. Kemudian 7 ratusan ditambah 700. Kemudian ditambah lagi 4. 4-nya itu merupakan puluhan, berarti 40. 2-nya merupakan satuan, berarti 2-nya sendirian, 2. Nah anak soleh-soleha, Bunda punya soal selanjutnya, yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20. Jika ditulis dalam operasi penjumlahan adalah 4-nya ada berapa kali? Ada 5 kali, berarti 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, 4-nya ada 5 ya anak soleh-soleha. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 5-nya di sini berarti 5-nya ada 4 kali, berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Seperti itu ya anak soleh-soleha, menulisnya dalam operasi penjumlahan. Nah selanjutnya yaitu tentang pengurangan dengan cara meminjam. Ini 1 dikurang 2 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa gimana caranya? Iya, kalau nggak bisa kita harus pinjam ke teman sebelahnya. Jadi 3 ini kita ganti, kalau udah minjemin 1 ke sini berarti tinggal 2. Nah 1 ini sudah dipinjemin nih sama 3, berarti 1-nya ditambah 1 lagi di sampingnya, berarti 11. Nah sekarang 11 dikurang dengan 2, berapa hasilnya? Ada 11 dikurangin 2. Di kepala 1, di tangan 10. Yang di tangan kurangin dulu 2. 1, 2, jadi 8. Nah 8 ini ditambah dengan yang di kepala tadi ada 1, jadi hasilnya 9. Nah selanjutnya tadi tinggal 2 dikurang dengan 1, hasilnya 1. Kemudian sekarang 4 dikurang dengan 6. Bisa nggak anak soleh-soleha 4 dikurang 6? Nggak bisa. Jadi caranya gimana? Iya seperti tadi, minjam sama 9. Nah 9 ini berarti dikurangin 1 tinggal 8. 4-nya ditambah 1 dapat dari 9, berarti semuanya berapa? Tambahin 1 di depan, 14. Sekarang 14 dikurang 6. 14 dikurang 6 berapa? Caranya 4 di kepala, 10-nya di jari. Nah, ada 10 di jari. 10 ini dikurang dulu sama 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
berapa? Jadi 4. Nah, 4 ini ditambahin sama yang di kepala tadi berapa soleh-soleha? 4. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Sekarang 8 ini, sisanya 8 ya. 8 ini dikurangi dengan angka 5. Berapa hasilnya? 3. Jadi hasil dari 9.431 dikurang 5.612 adalah 3.819. Nah, sekarang soal selanjutnya yaitu 200 ditambah 300 sama dengan titik-titik-titik ditambah 200. Nah, anak soleh-soleha ingat tidak kalau kemarin tambah-tambahan itu boleh dibolak-balik, hasilnya tetap sama. Berarti isinya di sini berapa? 300. Hasilnya tetap sama ya. Sekarang perkalian juga seperti itu. Jadi 8 dikali 7 sama artinya dengan 7 dikali 8. Nah, anak soleh-soleha, di sini Bunda punya soal cerita. Yaitu soalnya ada 10 piring yang berisi jeruk. Setiap piring berisi 5 jeruk. Berapa jumlah jeruk seluruhnya? Cara carinya gimana? Kita tulis dulu, ada berapa piringnya? 10 piring. Di setiap piring ini, di setiap 10 piring ini ada 5 jeruk. Berarti 10 dikali 5. Nah, biar mudah kita carinya seperti ini. 10 dikali 5. 5 dikali 0 berapa? 0. Semua yang dikali 0 itu hasilnya pasti 0 ya anak soleh-soleha. Nah, sekarang 5 dikali 1 hasilnya 5. Berarti 10 dikali 5 sama dengan 50. Berapa jumlah jeruk seluruhnya? Yaitu 50. Baiklah anak soleh-soleha, di sini Bunda memiliki 1 buah pizza. Nah, pizza ini Bunda bagi menjadi 8 bagian. Sudah, di sini jadi 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kalau pizza ini Bunda arsir seperti ini berarti berapa ukurannya? 1/8. Kalau Bunda arsirnya, yang Bunda arsir ada 2 potong, berarti 2/8. Kalau Bunda tulis di sini 4/8, berarti yang seharusnya diarsir di sini ada 4 potong. Di sini ya Bunda arsir. Nah, sampai di sini anak soleh-soleha paham ya materi mengenai arsiran. Nah, anak soleh-soleha, sekian kisi-kisi pas pada hari ini, yaitu mengenai tematik dari tema 1 dan tema 2. Selanjutnya nanti kita sambung tema 3 dan tema 4. Semoga anak soleh-soleha paham ya dengan materi hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.